AHY kacau. Pantas bila Nasdem enak dengannya. Anies salah besar bila pilih dia. Melihat backbone dari tingkat kepuasan publik yang tidak tergantikan dari Jokowi adalah pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial yang secara reguler itu diberikan. Itu artinya apa? Sekalipun ada kebijakan-kebijakan politik yang lain dari Jokowi yang tidak populis, itu masih direm, bisa ditahan oleh kebijakan yang sifatnya infrastruktur dan bantuan sosial. Makanya agak sedikit hati-hati mengkritik Jokowi untuk sesuatu hal yang memang dibanggakan, infrastruktur itu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY keterlaluan, terlalu ngawur. AHY kembali menyinggung pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, pemerintah menggalakkan pembangunan infrastruktur, namun tak seharusnya seluruh anggaran negara dipakai untuk program tersebut. Kita butuh infrastruktur, betul. Ya, tapi jangan semua uang negara untuk infrastruktur, kata AHY saat berpidato dalam acara pelantikan pengurus DPC Demokrat seprovinsi Jawa Barat, Sabtu 19 November 2022. Tak lupa AHY kemudian membandingkan dengan apa yang dulu dilakukan oleh bapaknya, SBY. AHY mengklaim, saat pemerintahan SBY, program pembangunan infrastruktur ada, dan kebijakan yang pro rakyat tidak dilupakan. Pada era SBY, pelayanan kesehatan semakin baik, pendidikan semakin terjangkau, BPJS ada, BLT, bantuan langsung tunai, ada raskin, beras untuk keluarga miskin, ada BOS, bantuan operasional sekolah, ada beasiswa santri. Kemana itu sekarang? Buat apa uang negara sekarang? Untuk apa? Ujar AHY berapi-api. Hahaha, AHY. Baru saja Indonesia begitu dihormati oleh negara-negara besar dunia karena kesuksesannya sebagai Presiden G20 serta ketahanannya dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan ketidakmenentuan akibat gejolak politik dunia. Lah kok ini ada sebagian warganya yang malah memperlakukan dirinya sendiri. Hahaha, Demokrat. Tapi bahasan artikel ini fokus ke soal koalisi yang akan mereka bentuk saja, karena ini juga menarik. Melihat apa yang disampaikan AHY barusan, ada juga sebelum-sebelumnya. Jadi dimengerti kenapa kemudian Surya Paloh enggan menyandingkannya dengan Anies Baswedan. Nasdem yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden beralasan bahwa soal pemilihan cawapres sudah menjadi hak mantan Mendikbud ini. Sikap anti AHY sebagai cawapres semakin terlihat ketika Gibran pun disebut oleh Nasdem cocok bila berdampingan dengan Anies. Hal yang kemudian membuat pihak Partai Demokrat beradang dan sempat sedikit ramai. Dan memang akan sangat bertentangan bila AHY kemudian diusung sebagai cawapres dengan sikap Nasdem sejauh ini. Sudah jelas bila Nasdem melarang untuk menjelek-jelekan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan ketika Anies disebut sebagai antitesa Pak Jokowi, si pengucapnya pun langsung dipecat. Sementara seperti diketahui, AHY selalu menjelekkan pemerintahan Presiden Jokowi. Semua salah di matanya. Apalagi ketika kemudian AHY membandingkan dengan pemerintahan bapaknya dulu, SBY yang selalu benar, Presiden Jokowi yang salah melulu. Nah, ketika mengikuti ajang pemilihan langsung, namun hanya bermodal pencapaian bapaknya yang juga masih harus dipertanyakan itu, tentu sebuah kesalahan fatal bila seorang seperti itu yang dipilih. Sebuah kesalahan besar bila memilih AHY yang bertipe seperti itu. Anies pasti akan menghindari politikus semacam ini. Anies dan Nasdem pasti sadar bahwa mereka butuh sosok yang bisa menambah suara,
bukan yang menggerogoti atau membuatnya stagnan. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Eko Wibowo. Bagaimana menurut Anda?